Bapak Ibu, ini waktu kurang 2 menit. Sambil menunggu, berkenankah salah satu untuk memimpin doa? Doanya tolong ini ya, bukan dipimpin dalam hati tapi dibacakan. Boleh Resen? Yang berkenan? Halo, ada? Kalau tidak ada, saya yang minta tolong ya. Oke, boleh. Silakan Pak Abdullah. Oke, minta tolong Pak Abdullah ya. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan elaborasi pemahaman kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Abdullah kesediaannya. Oke, Bapak Ibu, sekarang 13.15 waktu Indonesia bagian Barat yang ditunjukkan di laptop saya. Mohon izin memulai sesi ini Bapak Ibu ya. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Panggilannya siapa nih Pak? Pak Aldi atau Pak? Oke. Aldi Bu. Oke Pak Aldi. Terima kasih Pak. Izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua, khususnya yang ada di ruang virtual ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Kok nggak dijawab? Lupa sudah jawabannya? Salah. Oke, salam bahagia. Ya, terima kasih. Sudah makan siang Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Walaupun siang nggak ngantuk ya? Insya Allah tidak. Ya. Oke Bapak Ibu, semoga kita semua dalam kondisi baik ya. Kalau yang sedang sakit, semoga segera sehat. Nah, kali ini kita bersama-sama masuk di sesi elaborasi pemahaman modul 2.1, ada di paket modul 2 ya. Jadi modul ini dikembangkan oleh 2 orang ibu ya, Ibu Oscarina Dewi Kusuma dengan Ibu Siti Lutfa, atau yang lebih populer dipanggil Bu Dewi dan Bu Silut gitu. Jadi modul memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nah, tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu makanya. Bapak Ibu, saya Vivit Eka Damayanti, sehari-hari saya pengawas sekolah di Sampang. Sampang itu ada di Pulau Madura, Bapak Ibu. Ada yang pernah ke Madura? Oh belum, sama, kita sama ya. Saya juga belum pernah ke Sumatera Barat. Belum. Iya, salam kenal Bapak Ibu. Jadi ini kontak saya barangkali ada ya. Karena waktu kita gini ya, waktu 90 menit itu sepertinya lama. Tapi ketika kita nanti belajar tuh singkat sekali. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin melanjutkan diskusi, itu saya membuka ruang untuk Pak Ibu berdiskusi. Sebelumnya saya sapa dulu grup kelas 38, kelas IP ini ya. Bapak Ibu fasilitator ya, Pak Budi Darmawan, Pak Ferry. Iya, terima kasih Bapak. Ibu Marleywati,
Marieliwati Bu hadir. Maaf Ibu, Bu Ibu. Iya, Marieliwati. Bapaknya ya Bu ya? Marieliwati. Heeh. Terima kasih, izin Iya. bergabung Bu. Iya, Bu, senang sekali. Bapak Amir Sarifuddin dan ini Ibu apa Bapak ya? Ibu sepertinya ya. Bu Hayat. Iya. Bu Hayatul apa? Ini kenapa saya Hayatul Munah Hayatul Munah, Bu. Oh, Hayatul Munah, iya. Kenapa saya nggak bisa baca catatan saya sendiri ya? Dan juga salam kenal Bapak Ibu fasilitator sudah saya sapa, pengajar praktik serta Bapak Ibu CGP kelas yang istimewa ini. Terima kasih telah bergabung ya. Belum semua sepertinya. Semoga segera bergabung semua. Oke. Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjut. Nah, seperti biasa, agar pertemuan siang ini mulus ya Bapak Ibu, ada yang perlu seharusnya ini ditawarkan dulu ya, sepakatan kelas. Tapi karena waktu, jadi saya harapkan Bapak Ibu membuka diri terhadap perbedaan. Nanti tidak hanya saya ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga saya beri kesempatan untuk menyampaikan praktik baik berkaitan dengan topik modul kita, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dipersilakan Bapak Ibu kalau ingin sholat. Kemudian saya harapkan juga Bapak Ibu berpartisipasi aktif, tidak perlu merekam sesi Bapak Ibu ya, karena sudah ada Pak Aldi yang merekamnya. Tuh hak rekaman ada di BPGP Sumbar ya. Kemudian Bapak Ibu konsisten karena waktu kita terbatas. Nanti kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan praktik baik, berbagi pengalaman, atau bertanya langsung, tolong singkat padat. Jadi biar bisa bergantian. Kemudian manfaatkan fitur resen Bapak Ibu. Jika diperlukan, kalau tidak ada kendala silakan videonya dibuka. Kalau memang ada kendala silakan tidak usah buka video. Kemudian kita karena banyak supaya semua orang mendapat kesempatan yang sama, mari kita manfaatkan chat box secara maksimal. Nah, juga mohon kesediaannya untuk menjaga mikrofon ya Bapak Ibu supaya kondusif. Oke, cukup ini Bapak Ibu ya. Boleh tekan icon kalau oke, terima kasih responnya. Nah, sebelum kita benar-benar mulai diskusi, yuk mari kita ambil waktu sejenak untuk fokus. Yuk Bapak Ibu atur pernafasan. Ambil nafas panjang dari hidung, hembuskan perlahan. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan dalam diri Bapak Ibu. Nafas panjang. Hembuskan perlahan. Mungkin sepanjang hari ini Bapak Ibu disibukkan dengan aktivitas yang begitu padat, maka coba tarik nafas dan dinikmati oksigen gratis yang disediakan oleh Sang Pencipta. Hembuskan semua persoalan, semua kekesalan. Berterima kasihlah pada anggota tubuh yang telah setia membersamai Bapak Ibu sampai detik ini dan bisa mengikuti sesi dengan baik. Sekali lagi, ambil nafas panjang, hembuskan perlahan. Oke. Semoga membantu Bapak Ibu. Oke. Semoga yang tadi masih belum fokus bisa fokus ya. Nah, siang ini alur belajar kita. Oke. Jadi ini ya desainnya. Saya sudah membaca dan saya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan di
Google Form, sudah saya baca. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya responnya dengan cara menguatkan Bapak Ibu lewat slide ya. Tapi saya mengundang jika Bapak Ibu di tengah-tengah ada yang ingin dibagikan, ada yang ingin disampaikan lagi, silahkan resen. Begitu. Semoga kita bisa tepat waktu mengawali dan mengakhiri. Oke. Kompetensi lulusan yang diharapkan yaitu Bapak Ibu mampu memahami pentingnya, nah ini Bapak Ibu ya, pentingnya mengetahui, mengidentifikasi kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi. Yang sudah dicetak bold, tebal, itu berarti itu poinnya. Kemudian Bapak Ibu juga mampu diharapkan memfasilitasi guru lain dalam merancang arul dan tujuan pembelajaran yang orientasinya ke masa depan. Bapak Ibu juga diharapkan mampu memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Oke. Capaian umum modul 2.1 tadi, capaian secara umum paket 2 ya. Bapak Ibu mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dari pertanyaan yang masuk, tampaknya ada beberapa Bapak Ibu yang masih ragu-ragu. Apa sih diferensiasi itu? Ribetnya bagaimana? Oh iya, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu terkendala, silakan kamera ditutup. Saya yakin dan percaya kita semua manusia dewasa mampu mengambil keputusan yang terbaik ya. Dan Bapak Ibu bisa menjadi teladan untuk melakukan praktik-praktik reflektif. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Diingatkan kembali di modul 2.1. Oke. Nah, capaian khusus modul pemahaman konsep pembelajaran untuk semua murid. Semua murid. Jadi diferensiasi kan merespon ya kebutuhan belajar semua murid. Kemudian Bapak Ibu mampu mendemonstrasikan tentang apa pembelajaran diferensiasi dan mengapa sih kok diperlukan. Bapak Ibu juga mampu menjelaskan pentingnya identifikasi dan pemenuhan kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu juga mampu menganalisis penerapan diferensiasi konten, proses, dan produk. Bapak Ibu mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks di sekolah maupun di kelas Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, dan mau mencoba, serta berani mengambil resiko. Mungkin ini ya, berani mengambil resiko. Kenapa? Karena kalau yang tidak berani, pasti tidak mau mengambil resiko. Pasti, ngajar gini aja udah oke kok. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebagai refleksi awal, boleh yang lain boleh nulis di kolom chat. Saya mohon yang raise hand, satu bapak, satu ibu yang ngomong langsung. Silakan yang lain tuliskan di kolom chat. Boleh langsung. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Silakan. Pak Abdullah, terima kasih. Satu lagi, oke. Yang lain di kolom chat ya. Silakan Pak Abdullah dulu. Lanjut Bu Nurbaiti. Baik, terima kasih Bu. Menjawab pertanyaan dari refleksi awal. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Di sini kita ketahui bahwasanya kebutuhan belajar peserta didik itu masing-masingnya tidaklah sama. Sehingga kita sebagai guru perlu merancang sebuah pembelajaran yang bisa menjawab tentang kebutuhan belajar peserta didik kita. Sehingga tujuan dari pembelajaran yang kita harapkan bisa tercapai dengan maksimal. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Silakan Bu Nurbaiti. Yang lain silakan. Baik, terima kasih. Di kolom chat ya. Baik Ibu, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak sebelumnya, di sini kita sama-sama memahami bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi itu
sangat penting dalam dunia pendidikan saat ini, karena kita mengetahui bahwa setiap anak didik memiliki karakteristik yang unik, bagaimana gaya belajarnya, minatnya, dan kemampuannya yang berbeda-beda begitu. Kemudian dengan memahami kebutuhan dan karakteristik setiap anak didik kita, maka kita sebagai guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan semua siswa untuk dapat mencapai kesuksesannya. Demikian Ibu. Oke, terima kasih Bu Nurbaiti. Di kolom chat, terima kasih juga Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif ya. Silakan Bapak Ibu yang lain saling membaca pendapat masing-masing orang. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Nah, sekarang saya tanyakan pada semua. Cukup nanti menjawabnya, kalau setuju ketik 1, kalau tidak setuju ketik 0. Jadi, sekarang apakah Bapak Ibu sepakat bahwa sebenarnya berdiferensiasi itu satu hal yang wajar, satu hal yang diperlukan? Silakan. 1 kalau setuju, 0 kalau tidak setuju. Oke, sementara masih 1, oke. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua sepakat ya? Oke, berarti tidak perlu ada lagi yang mempertanyakan, mengapa sih? Nah, berarti sepakat semua nih. Nah, pertanyaan itu otomatis Bapak Ibu sendiri yang jawab. Oke, terima kasih responnya. Nah, ini agak kecil ya. Sebentar, saya coba besarkan dikit. Karena ini screenshotan. Jadi ini jawabannya sebenarnya Bapak Ibu ya. Mengapa berdiferensiasi? Selain tadi yang disampaikan Pak Abdullah, Bu Nurbaiti, dan Bapak Ibu lain di kolom chat. Karena pada dasarnya Bapak Ibu kan dihadapkan ke dua hal ini. Konten, apa yang Bapak Ibu harus ajarkan, dengan kondisi murid. Konten itu di sini maksudnya apa sih? Kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan teman-temannya. Sedangkan murid itu apa? Yang dimaksud kesiapan belajarnya, minatnya, profil belajarnya, dan sebagainya. Karena Bapak Ibu dihadapkan dua hal ini. Ini untuk pengantar saja. Nanti kita lebih kuatkan di berikutnya. Nah, sebenarnya keberagaman murid itu apa sih isinya? Karena ada yang tanya juga ya. Jadi kebutuhan belajarnya beragam. Kebutuhan belajar dilihat dari mana? Kesiapan belajarnya, ada yang siap, tinggi berarti kesiapannya. Ada yang sedang, B aja, B. Katanya anak sekarang B aja ya, biasa saja. Ada yang nggak siap untuk belajar. Nah, kesiapan belajar ini Bapak Ibu bisa naik turun tergantung apa yang akan dipelajari. Jadi tidak fix harus tinggi terus gitu. Nah, minat dan profil belajar cenderung agak lama bertahan. Walaupun bisa berubah ya. Minat tuh misalnya minatnya ke sains, minatnya ke olahraga. Profil belajar di sini Bapak Ibu, lingkungan belajar, latar belakang, budaya. Kayak mungkin di tempat Bapak Ibu budaya yang menonjol mungkin budaya apa? Boleh dijawab di kolom chat. Latar belakang anak-anak di sana budaya apa? Minang. Ada nggak budaya lain di daerah Bapak Ibu selain Minang? Atau seragam Minang semua? Nah, ada yang Jawa ya. Pak Abdullah, Bu. Ya, Melayu, ada yang Batak. Nah, itu berarti kan memang normal nih, alami nih di sekolah Bapak Ibu memang lingkungan latar belakang budayanya juga beragam. Walaupun di Sumatera Barat yang mayoritas Minang. Gitu kan? Sama di tempat saya kan di Madura. Apakah semua anak berasal dari latar belakang budaya Madura? Tidak. Ada yang Jawa, ada yang walaupun sedikit ya etnis Tionghoa, ada yang dari walaupun minoritas ada gitu.
Nah, begitu juga dengan gaya belajar. Yang Bapak Ibu ketahui dan banyak pertanyaan ya, gaya belajar gini-gini. Jadi gaya belajar itu hanya bagian kecil dari profil belajar. Ada juga Bapak Ibu harus ingat juga ada kecerdasan majemuk. Nah, itu bagian dari keragaman murid. Nah, karena ini beragam Bapak Ibu, akhirnya kan ada tantangan yang dihadapi. Apa saja sih tantangannya? Mungkin anak itu ada yang perlu kalau belajar lama. Ada nggak murid Bapak Ibu yang lama gitu kalau belajar? Ada yang cepet, ada yang nggak bisa duduk lama, ada yang betah, ada yang sulit konsentrasi dan sebagainya. Tantangan berikutnya apa? Ada juga yang nyaman kalau menonton tayangan ulang. Atau mengunduh lagu, mengunduh lagu satu dari seluruh album yang ada. Itu fakta yang guru-guru kita semua hadapi di kelas masing-masing. Adakah yang seragam semua muridnya dari unsur ini? Kebutuhan belajar? Oke. Itu tantangannya Bu ya. Bukan gaya belajar sih kalau lama belajar tuh tantangannya. Bu Fitria ya. Itu tantangannya. Ada yang anak atau murid yang di observasinya dia gaya belajarnya visual. Ternyata dia nggak betah untuk duduk lama. Misalnya gitu. Jadi Bapak Ibu selaku guru perlu tahu, perlu mengidentifikasi seperti apa sih murid-murid di kelas Bapak Ibu. Itu dulu yang penting. Nah, ini ada gambar Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut nih, saya ingin tanya, menurut Bapak Ibu gambar ini maknanya apa ya? Boleh resen tapi yang lain. Sementara Pak Abdullah boleh diturunkan resennya. Yang lain dulu, boleh. Atau di kolom chat boleh. Bu Hayati. Terima kasih Ibu. Menurut saya ini pensil warna yang bermacam-macam warna, tinggi, bentuk runcing dan tidak runcing mungkin menyimbolkan siswa kita yang berbeda-beda tadi Bu. Menyimpulkan apa Bu? Murid kita yang berbeda-beda tadi Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih Bu Hayati. Bu Ririn silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Menurut Ririn, ini adalah simbol dari keberagaman yang ada di dalam kelas. Ada warnanya yang berbeda, ada tingginya yang berbeda, kemudian ada keruncingan pensil warnanya yang berbeda. Jadi, tidak hanya satu aspek yang berbeda di sini. Jadi, ini menyimbolkan bahwa murid itu unik, murid itu istimewa, dan kita seguru harus memperhatikan apa yang dimiliki oleh murid kita agar pembelajaran yang kita inginkan bisa mencapai hasil yang maksimal. Seperti Ibu itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ririn. Silakan Bu Parmini ditambah ya apa yang sudah Bu Hayati dan Bu Ririn sampaikan. Nggak usah diulang, ditambah. Baik Ibu, saya menambahkan sedikit dari yang Ibu Ririn tadi. Memang betul yang disampaikan oleh Bu Ririn. Tambahan sedikit menurut saya, karena kecerdasan, keberagaman yang di kelas itu berbeda-beda. Ada anak yang dapat memahami duluan, kemudian ada juga anak itu yang memang pengetahuannya lambat gitu. Jadi kita butuh menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Terus Bapak Ibu yang lain nih, satu orang saja. Kenapa kok pensil warna? Kenapa nggak ballpoint warna atau spidol warna? Kira-kira. Yang lain dong, Bu Parmini sabar dulu. Bu Resi. Bapak-bapak habis ini harus berikutnya ya. Terima kasih Bu. Kalau pensil warna itu bisa diasah atau diruncing atau diperbaharui lagi. Kalau spidol warna itu hanya habis dipakai aja gitu.
Kaitannya Terima kasih, dengan Bu. guru, dengan topik kita apa ya? Saya, Bu, jawabnya. Boleh yang lain? Boleh? Oh, ya. Bapak-bapak, berkenankah? Oh, ini masih ibu-ibu ya, bapak-bapaknya nanti pertanyaan berikutnya hanya untuk bapak-bapak. Silakan Bu Rahmani. Ya, terima kasih Bu. Kaitannya pensil warna ini dengan anak didik kita itu bahwa keberagaman yang mereka miliki itu kita bisa membentuknya gitu Bu. Mungkin tidak bisa kita sepenuhnya membentuk, tapi kita bisa mengasahnya untuk menjadi lebih baik lagi tentang anak-anak kita. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk semua, keren. Jadi simbol ini benar yang Bapak Ibu tadi, ibu-ibu ya kebetulan, nggak ada bapaknya tadi, ibu-ibu sampaikan, ini menunjukkan keberagaman yang ada. Kenapa ada runcing? Runcing ini mungkin menyimbolkan yang anak cepat belajar ya, yang tumpul. Kenapa kok pensil? Karena guru masih bisa intervensi, masih bisa berbuat. Coba ini kalau spidol, mau diapakan? Itu maksudnya. Jadi bagaimana kalau ini udah rendah banget, tumpul lagi. Nah, itulah perlunya Bapak Ibu topik kita siang ini, karena memang yang kita hadapi seperti ini, beda-beda. Jadi itu satu keniscayaan. Sepakat kan tadi udah? Bapak Ibu stop mempertanyakan lagi. Bu, harus setiap hari ya? Tanpa sadar, Bapak Ibu tuh sudah melakukan tiap hari sebenarnya. Kalau Bapak Ibu guru yang sayang sama anak-anak. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa saya bilang kalau? Bapak-bapak tolong dijawab. Nggak boleh ibu-ibu. Gantian. Atau bapak-bapaknya belum selesai Jumatan semua nih? Oh, masih malu. Bolehlah ibu-ibu. Tadi pertanyaan saya. Yang belum jawab tapi. Halo? Kok diam semua? Apa yang saya tanyakan tadi? Apakah terdengar? Terdengar Ibu. Ya Bu Ella, bagaimana Bu Ella? Pernyataan Ibu tadi kalau kita sayang sama anak Iya, gitu ya Bu. Betul. Jadi sebenarnya kita itu memang harus mengutamakan kebutuhan murid gitu. Itu menandakan bahwa kita memang sayang kepada anak gitu ya Bu, ya, mengutamakan kebutuhan dia, kebutuhan belajar dia, apa yang harus kita penuhi gitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ella. Iya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tuh guru tuh pasti cari cara lah. Pasti cari cara untuk membantu kan? Biar anak belajar ya enggak? Nah, tanpa sadar itu sudah Bapak Ibu melakukan diferensiasi. Makanya ada pertanyaan, harus berapa? Apakah harus tiap bar? Nggak usah terbebani oleh teori Bapak Ibu. Teori, konsep yang kita pelajari itu untuk memperkuat, bukan untuk membebani. Gitu ya. Oke. Jadi setelah ini jangan ada yang ini lagi, aduh gimana ya cara ngukurnya? Cara ngukur keberhasilan gimana? Ya gimana kalau Bapak Ibu cara ngukur keberhasilan pembelajaran? Sama aja. Oke, nah ini pernyataan penulis buku, penulis teori yang dipakai di modul ini ya, Carl Ann Tomlinson, pada dasarnya itu mengguncang. Kenapa? Siswa mempunyai banyak pilihan ini Bapak Ibu, banyak pilihan. Jadi walaupun Bapak Ibu menyediakan macam-macam, tapi semua siswa harus melakukannya, itu belum diferensiasi. Karena mereka nggak bisa milih. Atau Bapak Ibu yang milihkan. Misalnya Vivit kelompok A, Eka kelompok B, Damayanti kelompok C. Bapak Ibu udah pilihkan tuh Vivit ini ya. Eka kelompoknya Eka ini ya. Damayanti ini ya. Apa nggak boleh? Boleh. Tapi apakah selalu seperti itu? Karena pada intinya adalah menyediakan banyak pilihan. Gitu. Nah, ini miskonsepsi, kesalahan yang lazim kita lakukan semua. Masih ada yang ini ya, memang masih ada yang tanya tuh. Jadi diferensiasi itu seperangkat strategi pembelajaran, bukan Bapak Ibu.
Itu diferensiasi itu cara berpikir. Seperti yang saya bilang tadi, tanpa sadar Bapak Ibu tuh sudah melakukan kok. Ketika Bapak Ibu peduli, sayang sama muridnya, cari cara untuk membantu mereka belajar. Jadi itu filosofi, cara berpikir ya, bukan pendekatan. Jadi nggak ada sintaknya Bapak Ibu. Ada yang pertanyaan masuk itu, kan ada pendekatan, ada sintaknya. Bagaimana dengan diferensiasi? Diferensiasi bukan pendekatan. Oke, gitu ya. Oke, semoga ini anu. Nah, untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi secara efektif, harus contohnya dari para ahli nih, pakar. Contohnya kepala sekolah, pembicara dari luar, pengawas dan sebagainya. Ya nggak mesti, malah justru yang baik itu Bapak Ibu yang sudah terbiasa praktik. Sudah kan ini keterampilan kan? Mengajarkan keterampilan Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu latih, semakin bisa atau semakin tidak bisa? Semakin bisa kan? Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu mencoba melayani kebutuhan anak dengan cara X. Refleksikan. Oh, kurang pas ternyata. Nah, itu praktek refleksi itu yang diperlukan sehingga Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik pada Bapak Ibu guru yang lain. Real, yang dibagikan pengalaman real, termasuk kesuksesan dan kegagalannya. Kan praktik baik tidak harus berhasil, gagal juga bisa. Ya, oke. Ya Bu Gita. Diferensiasi adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang guru. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, semua guru melakukannya, sadar atau tidak. Cuma ada yang konsisten dan melakukan refleksi, ada yang enggak. Nyoba, tapi enggak direfleksikan. Akhirnya masih bingung tuh, gimana ya caranya ya, kok enggak berhasil. Oke. Nah, ada juga diferensiasi itu sebenarnya pengajaran. Ya memang pembelajaran diferensiasi itu tentang mengajar, tapi pembelajaran diferensiasi efektif itu nggak bisa lepas dari lingkungan belajar yang positif. Bayangkan, kalau di sekolah Bapak Ibu sudah paham kondisi kebutuhan anak-anak. Bapak Ibu menyediakan pilihan-pilihan untuk merespon kebutuhan itu. Tapi lingkungan belajar di sekolah Bapak Ibu nggak positif. Bisa nggak itu berhasil? Bisa nggak? Enggak, pasti enggak. Oke, itu ya. Nah, berikutnya, ada beragam pendekatan. Kita mengabaikan beragam pendekatan dalam belajar. Dalam diferensiasi, enggak. Yang benar adalah, ya kita tetap menggunakan pendekatan belajar yang macam-macam itu, sesuai kebutuhan tentunya. Gitu. Kemudian ini lagi, akan lebih efektif jika sesuai dengan gaya belajar murid. Karena itu guru harus mengakomodasi semua gaya belajar murid saat mengajar. Nggak perlu. Guru perlu mengajar dengan menggunakan berbagai strategi dan pendekatan yang beragam. Tapi sebanyak mungkin. Kenapa? Untuk memberi ruang buat anak-anak yang beragam pilihan belajarnya. Beda ya. Beda ya, kalau di sini dituntut harus, kalau di sini Bapak Ibu perlu untuk menyediakan ruang. Belum tentu ya loh, anak yang visual itu selalu visual. Belum tentu. Belum tentu anak kinestetik harus gerak-gerak terus. Mereka dikenalkan juga dengan preferensi belajar yang lain. Nah, berikutnya, miskonsepsi berikutnya. Guru harus mengevaluasi gaya belajar siswa dan menggunakan informasi tersebut untuk mengkotak-kotak murid. Jadi kalau visual ya visual saja, kinestetik ya gerak saja. Apakah itu benar? Salah, Bapak Ibu. Yang benar apa? Dengan identifikasi itu bukan untuk kotak-kotak. Kita guru membantu anak-anak murid mengembangkan kesadaran bahwa dia belajarnya itu cocoknya pakai apa, tapi tidak menutup cara belajar yang lain.
Kenapa? Kan anak-anak berkembang, seperti Bapak Ibu juga. Bapak Ibu ketika awal program dengan sampai detik ini berkembang enggak? Oh iya. Iya Bapak. Iya nggak apa-apa. Semoga ini ya, anaknya sehat ya. Ibu selamat buat Ibu Jamiatul yang baru melahirkan. Nggak apa-apa. Sampai sini oke? Atau saya terlalu cepat Bapak Ibu? Tolong diingatkan kalau saya terlalu cepat ya. Nanti 15 menit sebelum kita tadi mulai jam 1.15. Berarti normalnya kita selesai 3:4. Mungkin 2:30 saya diingatkan ya. Waktu kurang 15 menit untuk kita sesi tanya jawab. Cukup? Tidak terlalu cepat? Oke, nah ini lagi Bapak Ibu. Ada pertanyaan. Tapi nggak usah dijawab. Benarkah guru harus mengajar siswa sesuai gaya belajarnya saja? Ini kita lihat video. Sebentar. Saya lihat video nyata ini ya. Kejadian nyata. Tapi nggak full karena lama. Nanti saya putus. Oh. Tahu itu yang kelihatan hewan apa yang sedang ada di laut atau sungai ini? Rusa. Dengan apa, Bu? Rusa saja yang kelihatan? Yang kepalanya ini kelihatan nggak? Buaya, benar. Kira-kira Bapak Ibu, antara rusa dan buaya ini, kalau di air, menang siapa? Ya Pak Rizal? Pak Rizal kayak mau jawab. Menang buaya? Di kolom chat banyak buaya ya? Buaya, Bu. Buaya ya? Kenapa? Karena kita berpikirnya begitu ya? Buaya. Oke, kita lihat. Benar nggak? Kenapa ini saya lari-lari? Sebentar saya cepatkan ya. Biar nggak lama-lama. Lihat. Rusanya dalam rangka menyelamatkan jiwa. Tertangkapkah rusa? Saya ulang sedikit. Tertangkapkah? Tidak. Tidak, Ibu. Dekat sekali. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa rusa yang biasanya secara akal, secara logika akan dikalahkan buaya, akan bisa terkejar ya. Tapi dengan segala daya upaya yang dilakukan rusa tadi, dia selamat. Berarti pertanyaan tadi, Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri kan jawabannya? Berarti enggak. Kita harus berusaha memperkenalkan dalam rangka menuntun anak mencapai kodrat alam dan kodrat zaman semaksimal mungkin. Tuh. Ini nyata loh ya videonya. Saya ambil di ini. Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi penjelasannya nih Bapak Ibu. Kita sudah mulai masuk penjelasannya nih. Tadi kan guru dihadapkan dua hal ya. Tentang isi, konten dengan keadaan murid. Jadi ada 5 keputusan masuk akal yang diharapkan guru ambil. Apa saja ya? 1. Tujuan pembelajaran didefinisikan jelas. Saya sampai detik ini Bapak Ibu kebetulan saya selain pengawas kan juga asesor ban PDM ya. Itu sering ketika visitasi itu sering sekali tahu bahkan sekolah-sekolah mapan Bapak Ibu gurunya tujuan pembelajaran juga hanya kopas-kopas aja. Ini perlu banget. Kenapa? Karena inti diferensiasi kan merespon kebutuhan. Bagaimana Pak Rizal, misalnya saya pinjam nama Pak Rizal, mengambil perangkat saya langsung tidak
adaptasi, kira-kira cocok nggak murid saya, apakah sama dengan murid Pak Rizal? Enggak, katanya Pak Rizal gini. Enggak ya, berarti tujuan pembelajaran ini perlu. Oke, yang kedua apa? Ini, mengetahui. Mengetahui tadi mengidentifikasi Bapak Ibu ya, kebutuhan belajar murid yang macam-macam tadi. Dan responnya, jangan dibiarkan aja. Tahu dan respon. Itu yang kedua. Nanti kita preteli satu-satu ya. Saya sudah sematkan, jadi linknya nggak usah nyari, slide-nya nggak usah nyari-nyari lagi. Ketiga apa? Assessment berkelanjutan. Kalau sudah ketahuan tujuan, ketahuan kebutuhan belajar macam-macamnya, keberagaman, perlu dipikirkan apa sih bukti ketercapaian tujuan pembelajaran? Kan dari assessment. Ya kan? Kemudian apalagi lingkungan belajar. Ingat tadi, apapun yang Bapak Ibu desain, kalau lingkungan belajarnya tidak mengundang, tidak aman, tidak nyaman buat anak-anak, mana bisa belajar? Jangankan anak-anak Bapak Ibu mungkin nggak ngajar ya, kalau nggak merasa aman, ya nggak? Oh, saya nggak ngajar, Bu, lari aja menyelamatkan jiwa. Manusiawi lah. Atau nggak nyaman karena merasa dirundung. Bu, orang dewasa aja nggak akan bisa belajar dengan tenang. Kayak di room ini, misalnya saya ancam-ancam Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu nyaman belajar? Nyaman nggak? Ya enggak lah. Tapi kalau kita sama ikhlas walaupun siang-siang gini, panas-panas, masih bisa senyum kan? Kayak gitu. Oke. Nah, ini lingkungan belajar tuh kayak apa aja ya? Nah, ini sengaja dipasang di sini. Pengalaman belajar yang bermakna, melalui produknya, strateginya ya, prosesnya, konten, dan afeksi itu sikap ya, rasa-rasa kita. Nanti di modul 2.2, Bapak Ibu belajar KSE ya, kompetensi sosial emosional, termasuk pengelolaannya. Dan apa yang kelima terakhir? Manajemen kelas efektif. 1, 2, 3, 4 sudah bagus, tapi Bapak Ibu selaku manajer di kelas tidak bisa mengelola kelas dengan efektif, ya pasti ada hambatan. Oke, kita lihat satu-satu sekarang. Tujuan dulu. Tujuan pembelajaran itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau kurikulum Merdeka, Bapak Ibu harus paham dulu CP-nya. Ya kan? CP kan? Kalau K13 berarti KD-nya ya. KD-nya harus paham dulu. Kemudian dari situ bisa di-breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Ingat, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu diberi keleluasaan untuk breakdown tujuan pembelajaran sehingga bisa bertahap dari mudah ke agak sulit ke sulit, dari konkret ke agak abstrak gitu. Jangan sudah dikasih fleksibilitas masih nggak percaya diri untuk membreakdown. Oke. Nah. Oke, kita kembali ke sini lagi. Itu tujuan ya. Nah, sekarang cara mengetahui dan merespon kebutuhan belajar. Ini bagaimana sih identifikasinya kita? Ada berbagai cara Bapak Ibu. Bisa pakai assessment awal, bisa pakai assessment formatif. Loh Bu, assessment awal kan formatif juga. Namanya assessment awal iya, tapi kan dia dilakukan di awal aja. Formatif kan bisa setelah berapa pertemuan Bapak Ibu ingin tahu lagi kondisinya bisa. Kemudian Bapak Ibu bisa mengidentifikasi pengetahuan awal untuk mengetahui kesiapan. Refleksi. Dari situ Bapak Ibu tahu, oh ternyata yang kemarin saya desain itu kurang cocok. Terhadap apa? Pemenuhan tujuan pembelajaran. Ini berbicara dengan guru sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu ini sudah pernah sering ya. Kalau ini seringkah dilakukan? Coba kalau sering Bapak Ibu boleh icon jempol. Kalau jarang icon ketawa. Yang komunikasi dengan guru sebelumnya. Kalau SD kelas 1 berarti dengan guru TK-nya. Kalau SMP kelas 7 dengan guru SD-nya. Oh, semua sudah keren. Harusnya berarti nggak ada masalah dong dengan identifikasi.
Harusnya begitu. Nah, membaca rapot juga bisa ya. Makanya Bapak Ibu rapot saran saya, deskripsi itu di mana Bapak Ibu bisa deskripsikan dengan sejelas mungkin. Sehingga membantu guru selanjutnya. Bisa juga observasi Bapak Ibu. Caranya itu observasi. Oke. Nah, ini tadi yang sudah dibahas di awal tadi, yang sudah saya sederhanakan, ini penjelasan lengkapnya. Saya skip saja karena sebenarnya sudah ya. Oh, sorry. Nah, ini. Minat, Bapak Ibu, minat. Itu seringkali diketahui tapi tidak direspon. Bapak Ibu tahu, tapi Bapak Ibu merasa ribet kalau ngikutin. Jadi penting juga diperhatikan ya. Jadi minat itu selain areanya, juga ada modanya, caranya. Apakah suka lisan, apakah suka tertulis, karena orang tidak sama. Apakah suka yang rancang bangun, atau suka yang artistik, atau yang suka abstrak. Nah ini Bapak Ibu. Penting biar anak-anak itu terlibat aktif. Mereka merasa diakomodasi. Akhirnya terlibat, engage. Terlibat. Merasa memiliki pembelajaran. Oh, saya diakui sama Bu Vivit. Itu tentang ini yang saya sukai. Gitu. Ada cek jam. Apa cek jam itu? Cocokkan. Cari kecocokan antara minat dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan. Tentunya Bapak Ibu bisa nggak setiap kali melakukan harus begini. Fleksibel Bapak Ibu. Yang penting adalah upaya Bapak Ibu untuk membantu anak. Itu nggak akan membebani. Kalau Bapak Ibu harus. Karena tanpa sadar Bapak Ibu melakukan itu. Nah, jadi cek jam. Cocokkan, koneksikan, jembatani. Koneksikan maksudnya apa? Menunjukkan koneksi antar materi. Kadang guru lupa ya. Bahkan kalau bisa bukan hanya antar materi ya. Antar mapel kalau mungkin. Atau antara pelajaran dengan dunia luar. Kontekstualnya. Bagaimana sih? Untuk apa sih belajar pajak misalnya? Untuk apa sih ngitung-ngitung bukan uangnya? Itu kan perlu dikontekskan dengan pengalaman anak. Kalau belum mengalami akan dialami. Jembatani pengetahuan awal dengan yang baru dengan yang lama. Oke. Motivasi. Motivasi ini Bapak Ibu banyak cara ya, tidak hanya kalimat ya. Malah kalau Bapak Ibu kebetulan ngajar SMA, MA, SMK itu hindari terlalu banyak ngomong. Jadi motivasinya pakai cara lain. Karena anak-anak sudah menjelang dewasa tuh nggak suka sudah. Oke. Ini profil belajar murid. Saya ini kan aja karena Bapak Ibu di ini ada ya di LMS ada kan? Ada kan? Ya enggak? Halo? Ya, makasih Bu Mayang. Nah, sekarang bagaimana meresponnya? Kayak tadi ya, serangkaian keputusan masuk akal. 5 tadi. Oke. Ini sudah ketiga. Saya langsung ya. Tadi yang ketiga, yang 2, kita langsung ketiga. Asesmen berkelanjutan itu maksudnya kayak gimana sih? Terus menerus. Maksudnya terus menerus ini asesmen di sini tidak ulangan Bapak Ibu ya. Apakah terlalu kecil Bapak Ibu? Terlalu kecilkah tampilannya? Oh, oke, baik. Oh iya, sebentar. Iya. Sebentar. Ups, kebesaran. Segini ya? Kenapa dari tadi nggak bilang? Ups. Sampaikan saja Bapak Ibu. Oke, saya besarkan segini tapi harus sulit juga. Harus digeser. Oke, seginilah. Nah, jadi maksudnya asesmen berkelanjutan itu
Terus-menerus itu bukan bentuk ulangan saja Bapak Ibu, tapi bentuk-bentuk evaluasi yang lain ya. Untuk apa sih? Untuk mengukur, memantau, mengevaluasi kemajuan belajar. Jadi untuk apa lagi? Ini berkelanjutan, namanya berkelanjutan, dia terus. Jadi kayak lingkaran gitu. Assessment untuk mengukur keberhasilan. Habis itu identifikasi apa sih yang diperlukan. Dicoba melakukan lagi, begitu seterusnya. Nah, assessment juga untuk memberikan pengalaman yang lebih lengkap tentang prestasi siswa dan kemampuan mereka bukan hanya pada satu waktu. Formatnya beragam Bapak Ibu ya, tes, non-tes, umpan balik. Bapak Ibu biasa nggak memberikan umpan balik? Atau memberi hadiah? Apresiasi atau hadiah? Kan barusan 1.4 ya, masih ingat nggak? Masih, Bu. Alhamdulillah. Oke. Ini saya rasa Bapak Ibu perlu memberi hadiah. Ini Pak Heru apa Ibu Heru ya? Dihukum oleh penghargaan sudah baca kan? Memberi hadiah, Bu. Oh, Bapak Heru. Pak Heru sudah baca dihukum oleh penghargaan? Sudah, Bu. Tapi Iya. belum memahami semuanya. Oh gitu. Ya sebaiknya memberi apresiasi bukan hadiah. Karena nagih Pak. Nagih akhirnya motivasinya motivasi eksternal. Gitu. Kalau apresiasi mengakui. Memang mengapresiasi. Bedanya jauh. Kalau hadiah itu hanya atas sesuatu yang dilakukan yang menurut Bapak Ibu wow ya. Tapi apresiasi itu bisa apapun. Bersikap baik, yang tadinya masuk terlambat, tidak terlambat, itu perlu diapresiasi. Oke. Nah, sebenarnya ini Bapak Ibu ya, jika inilah ada kata ini. Jika Bapak Ibu memanfaatkan praktik-praktik terbaik dari hasil asesmen formatif, maka sebenarnya Bapak Ibu akan bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Karena tadi masih ingat yang siklus tadi? Mengukur, memantau, lihat, refleksikan lagi, identifikasi lagi mana yang perlu diperbaiki, lakukan lagi, kayak gitu. Maksudnya gitu. Secara alamiah Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, dimintanya tuh berdasarkan asesmen akarnya, asesmen awal minimal. Ingat ya, asesmen awal, asesmen yang lain, termasuk tadi bagaimana observasi dan sebagainya itu termasuk asesmen. Supaya Bapak Ibu itu merancangnya itu tidak hanya sekedar asal kelihatan ada perbedaan konten, ada perbedaan proses, ada perbedaan produk, pasti diferensiasi. Enggak juga. Kita kembali ke ini ya. Nah, ini sudah kan? Lingkungan belajar, kita lihat. Oke, enggak. Ini aja. Saya lingkungan belajar enggak klik ya. Karena itu penjelasan dari ini kok. Dari bagaimana mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan. Kita kelima, manajemen kelas yang efektif. Bapak Ibu sering lihat gambar ini? Sering muncul ya Bu Sri Amini langsung gini-gini. Pernah mengalami walaupun tidak se-ekstrim ini Bu Sri Amini? Kewalahan ketika, ya pernah? Bisa diceritakan mengapa dan bagaimana Ibu mengatasinya? Dengan cara dibimbing dan dikasih pengarahan, Bu. Mengatasinya. Mengapa sampai ada kayak Ibu kewalahan tuh? Apa yang terjadi? Bisa dibagikan. Suara mereka lebih keras daripada suara saya, Bu. Itu yang kewalahannya. Jadi mereka bersuara bersamaan gitu ya?
Iya, Bu. Oke. Tetapi bisa dikendalikan akhirnya. Dikendalikannya dengan cara? Iya, diarahkan dan dikasih tahu kalau seperti itu tidak bagus, seperti itu. Oke, Terima kasih, semoga Bu. Bapak Ibu yang sudah belajar teori kontrol menggunakan ya. Silakan Bu Parmini. Bapak-bapaknya mana ya? Bu Parmini, silakan. Halo. Ya, Halo. Bu. Silakan Bu, Ibu kan angkat tangan. Apa yang mau disampaikan? Saya menyampaikan karena saya sering mengalami yang hal yang seperti di gambar ini, Bu, terutama karena saya kelas rendah, kelas 1. Untuk mendiamkan suasana yang seperti ini, biasanya saya selalu menggunakan ice breaking. Kalau sudah ice breaking, anak-anak itu fokus kembali. Kemudian minta tambah pakai ice breaking lagi, Bu Guru. Gitu. Baru mereka nanti fokus belajar kembali dan janji, Ibu siapa yang diam, yang tidak ribut lagi, Ibu apresiasi kasih jempol 2. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Parmini. Bu Swasmita, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ibu. Halo. Apakah hanya terpencet? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kurang berhasil, saya bilang kurang berhasil ya, memanajemen kelas, mengelola kelas, maka ini akan terjadi. Atau yang Bapak Ibu ceritakan tadi akan terjadi. Yang Ibu-ibu ceritakan, karena Bapaknya lagi istirahat ini. Yang Ibu-ibu ceritakan akan terjadi. Dan itu wajar, namanya manusia ya, pasti ada saat di mana gagal mengelola kelas. Nggak apa-apa, yang penting adalah ibu-ibu belajar dari kegagalan itu. Kenapa sih? Apakah menasehati, mengontrol itu bisa bertahan lama? Jawabannya mestinya Bapak Ibu sudah tahu di 1.4. Bagaimana caranya mendorong anak-anak agar memiliki motivasi intrinsik? Caranya bagaimana? Ada Bapak Ibu. Dan sudah dipelajari kok. Ini. Buat dong kesepakatan kelas, walaupun kelas rendah. Iya Bu, betul kesepakatan kelas. Sudah Bu, dipelajari betul, sudah dilaksanakan malahan. Iya, lupa nyampaikannya tadi Bu. Iya betul. Iya, karena kalau mengontrol saja, menasihati saja, iya bisa, tapi kan tidak bertahan lama karena kita nggak pernah bisa ngontrol orang lain. Mungkin karena segan, karena takut, apalagi anak kecil ya. Takut Kelas nanti rendah. Bu Vivit marah-marah misalnya gitu. Oke, clear ini ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Habis ini kesempatan ibu-ibu, saya tutup dulu ya yang langsung ngomong. Bapak-bapak, biar bapak-bapaknya keluar. Tapi kalau bapak-bapak tetap nggak mau keluar nggak apa-apa. Merdeka kok. Oke. Nah sekarang kita mulai menguatkan, karena di LMS ada sih Bapak Ibu. Saya cuma memilih untuk menguatkan ya. Strategi diferensiasi pembelajaran. Jadi sebenarnya kita itu belajar macam-macam itu untuk memperkaya Bapak Ibu. Tapi guru itu bisa kok. Dari yang macam-macam kita pelajari itu, kita sesuaikan dengan kondisi kelas. Boleh kok. Malah itu yang bagus. Karena Bapak Ibu lah yang tahu apa dan bagaimana murid Bapak Ibu. Dibandingkan saya. Dibandingkan kepala sekolah Bapak Ibu. Ya enggak? Walaupun satu sekolah, kepala sekolah kan nggak ikut ngajar tuh. Nah, gitu. Tapi jangan juga berlindung di balik itu ya, misalnya, oh Bu Vivit, saya melihat kok Ibu kurang ini ya, ini misalnya ada kepala sekolah ngomong gitu ke saya, saya melihat kok Ibu kurang, anak-anak kurang aktif ya. Loh Bapak diam aja, kan saya yang paling tahu kelas saya. Ya bukan tidak mau menerima masukan ya, kalau selama itu masuk akal ya apa-apa. Oke. Nah, strategi yang paling kita kenal 3 ini ya. Konten, proses, produk. Saya cepat aja karena ini sebenarnya Bapak Ibu sudah sudah baca di LMS sih. Nah, Bapak Ibu,
Nggak penting apakah semua harus dilakukan, ataukah milih salah satu, yang penting ini nih pertimbangannya nih. Udah jelas ya? Kebutuhan murid, tujuan pembelajaran. Di saat satu waktu kalau memang Bapak Ibu perlukan, semuanya strategi itu ada, silahkan. Disesuaikan dengan ini, 2 ini. Kalau enggak satu cukup, silahkan. Yang penting Bapak Ibu tahu berakar pada apa tadi? Assessment, berakar dari hasil refleksi, dari hasil evaluasi. Gitu. Jadi pertimbangan utamanya sejauh mana yang kita pilih itu bisa memenuhi kebutuhan murid dan mencapai tujuan pembelajaran. Tuh. Ini nggak usah ya, karena Bapak Ibu udah ini ada di LMS kok. Nanti oh ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya, kalau contohnya saya rasa Bapak Ibu perlu sedikit lah. Karena memang kecil bahannya, saya ini kan aja. Contohnya untuk konten, untuk kesiapan belajar tuh bisa materinya divariasikan tingkat keterbacaannya. Maksudnya apa? Kata-kata jadi ada yang asli, kata-kata yang teks itu ada yang dipermudah. Ada yang disederhanakan, karena anak belum siap baca panjang sekali. Itu maksudnya, contoh ini. Kemudian contoh lagi teks yang direkam. Anak kalau baca susah, tapi kalau dengar bisa. Maka Bapak Ibu rekam. Bisa rekam suara sendiri atau kalau kebetulan ngajar bahasa Inggris misalnya, Bapak Ibu nggak pede, bisa kan banyak kan sekarang materi-materi, carilah yang cocok gitu. Kemudian untuk contoh minat. Contohnya disediakan berbagai macam bahan bacaan. Sama misalnya kalau membahas teks deskripsi ya, deskripsi semua Bapak Ibu. Diferensiasi bukan berarti melenceng ya dari tujuan pembelajaran ya, tetap. Tapi mungkin kalau contoh untuk minat ini ada teks deskripsi tentang tokoh olahraga. Tentang siapa? Kira-kira pemain sepak bola yang anak-anak Bapak Ibu sukai. Coba pakai itu kan mau yang senang olahraga kan jadi senang. Juga disediakan yang senang artis. Teks deskripsi tentang artis. Gitu, itu maksudnya itu. Contoh yang profil belajar untuk konten. Mode pengajarannya variasi. Ada yang verbal, visual, pakai irama, pakai nada, pakai praktek dan sebagainya. Ini contoh diferensiasi konten. Yang proses gimana contohnya? Di LMS ada nggak? Kayaknya ada ya. Contoh-contoh. Ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Kalau ada boleh icon dong. Contohnya, bukan definisinya, bukan penjelasannya. Contoh diferensiasi 3 strateginya. Ada nggak? Udah mulai lelah ya. Diam semua. Masih kuat kan Bapak Ibu? Kuat menghadapi kenyataan ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yani. Ya berarti ya. Oke, kalau ada kita langsung. Proses juga gitu contohnya. Ada yang tier assessment, tier activities berjenjang dari mudah ke sulit. Itu maksudnya berjenjang. Tapi tetap tujuan pembelajarannya tetap satu Bapak Ibu ya. Assessment-nya juga tetap satu. Rubriknya tetap satu. Cuma kalau kemudian produk dimacam-macamkan, rubriknya tetap satu. Misalnya mengukur teks deskriptif ya tetap teks deskriptif, tapi bisa melalui tulisan, bisa melalui mungkin video yang anak-anak hasilkan. Jadi memberi banyak pilihan pada anak sesuai profilnya. Jadi ini diferensiasi produk itu bukti apa yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Ya ini paling sering dipilih guru, paling mudah soalnya. Paling kelihatan, paling gampang. Karena sering dilakukan ya. Sebenarnya kalau yang 2 tadi, kalau Bapak Ibu sering lakukan, akhirnya juga jadi gampang.
Ini contohnya. Oke, ini saya copy aja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sebentar. Saya ini dulu ya. Saya akhiri dulu. Ada di mana? Saya copy dulu. Ada di mana nih? Nah, oke. Saya taruh di kolom chat. Bapak Ibu boleh cek nanti. Itu contoh-contoh yang disediakan oleh pengembang modul ini. Oke. Dan Bapak Ibu juga jangan segan ya untuk saling berbagi contoh praktik baik yang Bapak Ibu lakukan. Oke, rasanya kita sudah ini. Nah, kita ke sini sekarang. Oke, sebentar. Kita ke sini. Refleksi dulu sebelum kita ke tanya jawab. Bapak Ibu, CGP ini ada yang sudah jadi kepala sekolah? Yang CGP, bukan yang fasilitator atau PP ya? Belum? Oke. Sekarang refleksi, kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah, bagaimana Bapak Ibu mendukung semua guru-guru Bapak Ibu dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen yang mereka lakukan. Tolong Bapak-Bapak angkat tangan. Bapak-bapaknya kalau nggak berani kabur nih. Pak Heru senyum-senyum aja Pak Heru nih. Boleh Pak Heru berandai-andai kalau jadi kepala sekolah Pak Heru? Baik Bu, karena Ibu yang minta, saya coba menjawab. Sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda mendukung semua guru Anda dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran? Baik, kalau menurut pendapat saya, ini menurut pendapat saya ya Bu ya, kalau seandainya jadi kepala sekolah, pertama saya akan mendukung seluruh seluruh guru yang ada di lembaga saya untuk mengupayakan proses pembelajaran itu berdiferensiasi pada anak, terutama dengan memberdayakan aset yang ada di sekolah. Apalagi pendidikan kita zaman sekarang dengan zaman dahulu itu jauh berbeda. Kenapa saya bilang jauh berbeda? Dulu waktu saya masih sekolah, saya masih ingat satu-satunya sumber belajar hanyalah guru dan buku. Sekarang dinamikanya berbeda. Dengan adanya sosial media, semuanya dunia itu seperti dekat dan mendekat, dan semuanya bisa diakses dari mana saja. Tentu seorang guru harus menyediakan variabel yang banyak sesuai minat bakat anak untuk tercapainya sebuah proses dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Itu menurut pendapat saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru. Pak Heru minta dipanggil, padahal ini loh. Ada lagi Bapak yang lain? Kalau jadi kepala sekolah, tadi kepala sekolah udahlah. Pak Heru ingin memanfaatkan aset untuk mendukung para gurunya. Kalau berandai-andai jadi pengawas sekolah, bagaimana Bapak dapat menggunakan data dari rapot pendidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengarahkan dukungan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dampingan Bapak? Sekarang namanya sekolah dampingan ya. Atau sekolah binaan dulu, sama aja sih. Silakan. Kalau Bapak-Bapak nggak berani, saya panggilkan Sri Kandi dari Minang. Siapa yang ini? Tokoh perempuan dari Minang? Adakah Bapak Ibu? Ada kok kayaknya. Saya lupa. Kenapa? Jadi lupa. Ada Siti Mangkopo izin. Nah, iya. Ayo, nanti dipanggilkan yang para perempuan terinspirasi oleh tokoh perempuan Minang. Bapak-bapak ada selain Pak Heru? Kemana semua ya Bapak-bapak ini? Oh, minta dipanggil jangan-jangan. Sebentar. Pak Jafrul
bisa open mic? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, bisa. Oh, bisa. Gimana, Pak? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda dapat menggunakan data dari rapor pendidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengarahkan implementasi pembelajaran diferensiasi di sekolah. Menurut saya, Bu, sebagai pengawas, kita mengajak kepala sekolah ketika kita mengunjungi sebuah sekolah, kita ajak kepala sekolah dan rekan guru untuk menganalisis rapor mutu sekolah. Karena rapor itu merupakan hasil dari AMBK. Di sana dapat kita lihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang masih belum terpenuhi di sekolah. Nah, terutama di bagian yang pembelajaran berdiferensiasi ini, maka sebagai pengawas sekolah kita membimbing guru dan kepala sekolah sama-sama belajar, terutama di PMM misalnya. Kemudian kita membuat sama-sama cara memenuhi kebutuhan belajar murid ini dengan memahami bersama. Kemudian dipraktekkan langsung dan terakhir kita laksanakan observasi di kelas. Seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jafrul. Akhirnya Bapak minta dipanggil ternyata. Oke. Rapot pendidikan ya, bukan rapot mutu, mungkin tadi Pak Jafrul belibet aja. Rapot pendidikan itu sumber datanya data utama, benar, hasil asesmen nasional dan suling jar Bapak Ibu, jangan lupa. Jadi peran Bapak Ibu, guru juga berperan dalam hasil rapot pendidikan di sekolah masing-masing. Ada lagi yang ingin menjawab ini? Silakan, satu orang lagi. Boleh KS, boleh PS, boleh. Loh Bapak Ibu kan disiapkan ya, boleh bisa yang ASN tentunya, karena masih belum terbuka untuk semuanya, untuk ke jenjang kepala sekolah atau pengawas sekolah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ke pengawas sekolah harus ikut uji kompetensi, kalau ke kepala sekolah sepertinya tidak ada uji kompetensi, tapi ada pemetaan ya, ada syarat masa kerja dan sebagainya. Ada lagi? Kalau tidak ada, di kolom chat sepi saja. Jangan-jangan ini tinggal tidur semua ini ya. Enggak. Oke. Nah, mari kita bertanya jawab. Ini yang banyak ini ya. Tadi beberapa menit sebelum EP ada yang tambah sih. Tapi karena pertanyaan relatif sama, jadi ini aja yang saya ambil. Pertanyaan yang masuk 23. Intinya rata-rata sama. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bantu jawab nih? Karena kita udah diskusi nih sepanjang hampir sudah hampir 85 menitan. Silakan. Ya, siapa yang mau bantu jawab? Bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar berdiferensiasi sudah optimal maksimal ya. Kedua ini. Jika murid kita banyak dan punya latar belakang yang berbeda. Silakan. Saya percaya Bapak Ibu bisa menjawab ini. Ada teman Bapak Ibu yang masih bingung. Mungkin ini sebelum sesi ya, sekarang masih sudah. Bu Nurbaiti, terima kasih. Silakan. Baik Bu, izin mencoba memberikan tanggapan terkait pertanyaan tersebut, di mana pertanyaannya bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar berdiferensiasi secara maksimal jika murid kita banyak dan punya latar belakang yang berbeda. Maka hal yang bisa kita lakukan yaitu pemetaan siswa secara efektif, kemudian adanya di mana nanti dalam pemetaan siswa itu kita identifikasi kebutuhannya, bagaimana kita mengelompokkan dalam kelompok belajar, kemudian selanjutnya perencanaan terhadap tujuan pembelajaran kita secara jelas dengan mempersiapkan variasi tugas yang berbeda, kemudian memberikan waktu yang fleksibel
di mana cukup bagi setiap siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Demikian kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, saya tanggapi ya, Bapak Ibu mengidentifikasi, boleh mengelompokkan, tapi kata pemetaan tuh harus berhati-hati. Jangan sampai pemetaan itu maknanya mengkotak-kotak. Karena seperti yang tadi kita bahas sepanjang waktu tadi, kebutuhan belajar murid itu bisa berubah, terutama kesiapan belajarnya. Kalau yang minat sama profil belajar sih agak lama ya berubahnya. Tapi kalau kesiapan itu antara topik A dan topik B belum tentu si fit sama kesiapan belajarnya. Gitu. Jadi perlunya diidentifikasi itu untuk membantu Bapak Ibu mencari cara agar bisa membantu anak itu. Kalau banyak bagaimana? Kan Bapak Ibu sebagai guru punya aset. Ya kan? Iya. Dari anak yang banyak itu kan Bapak Ibu bisa juga berdayakan. Contohnya, kan bukan seperti yang tadi dibilang seperti Pak Heru ya, bahwa pada dasarnya banyak sumber kan? Ya benar nggak Pak Heru tadi yang ngomong? Banyak sumber belajar. Iya, Bu. Nah, kan Bapak Ibu bisa manfaatkan itu. Bukan berarti Bapak Ibu harus jadi single fighter di kelas. Walaupun kelas rendah. Walaupun PAUD. Saya pernah visitasi di PAUD. Kalau si guru itu memahami kebutuhan belajar murid, itu walaupun PAUD ya, anak kecil-kecil, bahkan di bawah PAUD, KB, kelompok bermain, itu bisa kok. Tentu dengan gaya anak kecil ya, bisa ternyata belajar. Langsung menuju memilih sendiri, disediakan tuh memilih. Cuma memang perlu kesepakatan kelas. Jadi anak kecil itu juga karena merasa dia yang menyepakati, dia yang usul, bisa menghormati loh. Barang habis mainan ditata lagi, nggak ada yang nyuruh. Cuma memang perlu ya itu tadi kesepakatan dan pembiasaan. Cukup ya? Kalau yang untuk satu ya? Cukup terjawab? Siapapun yang bertanya ini? Oke. Sekarang yang kedua. Nah, bagaimana kalau ada... Oke, Bu Ella. Terima kasih. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan sedikit ya Ibu, dari pertanyaan yang kedua. Saya dari CGP dari Sumatera Barat, Kabupaten Damasraya dengan fasilitator Ibu Maria Liwati SPD. Di sini ingin menjawab pertanyaan bagaimanakah cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi jika di kelas kita itu ada seorang anak yang mempunyai kebutuhan khusus ya Bu. Tentunya kita tadi di sini harus mengetahui dulu pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu kan pembelajaran yang memberikan keleluasaan gitu kepada anak dan kita mengakomodir kebutuhan anak itu tentunya sesuai dengan potensi anak tersebut, yaitu kesiapan belajar, minat dan profil belajar tadi. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana kesiapan anak itu belajar. Contohnya misalnya ada satu siswa kita yang autis atau berkebutuhan khusus di kelas itu. Jadi kita mengetahui dulu bagaimana mengetahui terlebih dahulu basic kemampuan anak tersebut yang berkebutuhan khusus tersebut. Baru nanti kemudiannya kita membuat program, perencanaan program gitu ya, pembelajarannya yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Ella. Oke. Bapak Ibu, anak berkebutuhan khusus tentu Bapak Ibu perlu untuk mengetahui lebih lanjut ya, seberapa jauh kebutuhan khususnya. Apakah Bapak Ibu bisa membantu atau Bapak Ibu perlu tenaga ahli dan itu dikomunikasikan dengan orang tua. Kan tingkat derajat kebutuhannya kita belum tahu. Jadi kalau benar-benar butuh bantuan profesional, maka Bapak Ibu selaku guru boleh bicara dengan kepala sekolah, orang tua ya, untuk disampaikan. Sehingga anak juga terbantu. Kalau derajatnya masih bisa ditangani oleh guru biasa,
bukan guru khusus ya, guru pembimbing khusus, Bapak Ibu mungkin perlu meluangkan waktu. Yang jelas meluangkan waktu Bapak Ibu. Untuk bisa dekat dengan, kalau kayak model-model autis tuh harus dekat ya, harus bisa masuk ke dunia dia. Atau kalau yang lambat belajar, kalau kebutuhan khusus lambat belajar, Bapak Ibu harus meluangkan waktu di luar jam pelajaran. Mau nggak mau. Ya sebisa Bapak Ibu, jangan juga mengorbankan waktu istirahat Bapak Ibu. Mungkin cukup 15 menit, 10 menit. Kalau rutin kan, anak ini ya, kalau derajatnya masih bisa ditangani oleh guru umum, insya Allah masih bisa. Tapi memang harus Bapak Ibu tuh ibaratnya membimbingnya lebih gitu loh. Nah, supaya anak yang lain tidak tidak tertinggalkan, makanya itu perlu desain pembelajaran. Bagaimana ya ketika saya saat ini misalnya saya ingin fokus ke si Vivit nih yang kebutuhan khusus. Gimana anak 34 lainnya? Nah, makanya itu Bapak Ibu perlu rancang agar yang lain juga tidak merasa ditinggalkan. Gitu. Tentu perlu keterampilan Bapak Ibu. Maksudnya gini, tidak langsung serta-merta Bapak Ibu bisa. Tapi kalau ada niat baik, pasti akan ada hasil kok. Dan itu selalu direfleksikan. Dan jangan segan untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat ya. Cari solusi bareng-bareng. Kalau memang perlu bantuan ahli ya tadi. Karena kita nggak tahu derajat kebutuhan khususnya berapa. Gitu. Itu ya, semoga membantu sih. Nah, ini sekarang yang ketiga nih. Bu Yulia, saya Bu Yulia dulu ya, Bu Swasmita ya. Bu Yulia belum pernah angkat tangan. Ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Yulia Primadewi, CGP dari Kota Bukit Tinggi, dengan Bapak Fasil, Bapak Budi Darmawan, dan Bapak Riko Firdaus sebagai pengajar praktek. Baik Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga, itu tentang strategi pembelajaran pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Apakah strategi tersebut harus ada dalam satu kali pertemuan? Menurut penjelasan yang sudah Ibu berikan kepada kami tadi, bahwa ketiga strategi pembelajaran itu tidak harus digunakan dalam satu kali pertemuan. Jadi proses yang mana yang mau kita terapkan di antara ketiga strategi tersebut, itu kita yang menentukan. Sebaiknya memang ketiga strategi itu kita laksanakan, tetapi ketika kita dibatasi dengan waktu, mungkin ada dua atau minimal satu strategi pembelajaran yang kita lakukan di kelas tersebut. Jadi menurut pendapat saya tidak harus ketiga strategi itu kita terapkan, namun kita boleh menonjolkan mana yang ingin kita laksanakan pada pertemuan pada hari tersebut. Mungkin itu sedikit pendapat saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Yulia. Masih ada yang present? Bu Swasmita, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan saya Swasmita, CGP dari Kabupaten Solo dengan fasilitator Bapak Ferry Kurniawan. Di sini mungkin tambahan mengenai apakah kita harus menggunakan ketiga diferensiasi ini, ketiga strategi ini dalam pembelajaran. Menurut saya, jika kita melaksanakan pembelajaran, kita boleh memilih salah satu, atau jika memungkinkan, kita bisa mengkombinasikan di antara ketiganya. Tetapi yang pasti dan harus kita pertimbangkan adalah sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut sehingga dia mampu untuk memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Jangan sampai kita pilih ketiga-tiga
strategi tersebut, sedangkan pembelajaran kita tidak sampai pada tujuan yang sudah kita tetapkan. Jadi menurut saya sama dengan Ibu Yulia Primadewi, kita boleh memilih salah satu atau dua, ataupun jika kita mampu rasanya dengan situasi yang kita punya di sekolah, kita bisa mengkombinasikan ketiganya dengan syarat mampu untuk memenuhi kebutuhan murid dan mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Mungkin itu pendapat saya, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Satu lagi ya, saya lihat ada yang baru nih, Pak Husni. Silakan. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi pertanyaannya, apakah 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi itu harus ada dalam satu kali pertemuan? Nah, saya sepakat Ibu dengan 2 teman tadi yang menyampaikan tadi, namun saya akan menambahkan sedikit lagi. Dalam hal tersebut tentu kita mesti ada pertimbangan Ibu gitu. Yang pertama mungkin tujuan pembelajaran itu sendiri kan. Kemudian yang kedua kebutuhan siswa, kemudian waktu dan sumber daya. Kalau memungkinkan menggunakan 3 tersebut itu bagus sekali. Namun tentu yang paling penting itu adalah strategi yang dipilih itu efektif dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan variasi kebutuhan serta gaya belajar siswa tersebut. Itu yang paling penting kalau menurut saya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak Ibu, saya terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mewakili menjawab. Adakah yang masih perlu dikonfirmasi, ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu melakukan refleksi. Itu sudah saya kopikan link Google Form ya. Jadi ada 3. Manakah ide-ide yang terhubung yang sudah Bapak Ibu lakukan, praktikkan selama ini? Apa ide-ide baru yang dapat memperluas praktik Bapak Ibu di kelas? Challenge-nya apa, tantangan atau pertanyaan yang Bapak Ibu miliki terkait dengan ide-ide yang disampaikan? Boleh itu diklik yang sudah saya kopikan. Yang bawah ya Bapak Ibu, yang atas itu sama dengan tautan sebelumnya, terkopi saja itu. Bapak Ibu ada yang ini, yang ingin menyampaikan langsung untuk refleksinya boleh? Yang lain boleh diketik ya, diketik di tautan ini. Ini tautan dari pengembang, jadi biar pengembang tahu apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari sesi ini. Kalau tidak ada yang lagi ditanyakan dan tidak ada yang ingin melakukan refleksi langsung, ada? Tidak ada? Bu Yulia? Ya Bu, terima kasih Bu. Ini mengenai refleksi elaborasi pemahaman. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 hal konkret yang akan Ibu atau Bapak lakukan untuk memulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan mengidentifikasi kebutuhan murid-murid saya. Kemudian saya akan mengelompokkan murid-murid saya menjadi kelompok murid-murid yang termasuk visual, kemudian audio atau kinestetik. Nah, melalui pengelompokan murid-murid tersebut, saya juga akan merancang perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang berdiferensiasi yang telah kita pelajari di modul 2.1 ini, Bu. Kemudian saya juga akan merencanakan proses pembelajaran dengan 3 strategi tadi adalah
konten, berdiferensiasi konten atau produk atau proses, itu juga akan saya laksanakan pada proses pembelajaran berdiferensiasi saya nantinya. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Yulia. Oke, ternyata isinya di form cuma 1 ya? Cuma 2 hal konkret ya? Oke, baik. Iya Bu. Ya, sedangkan di slide ini diminta 3 hal, connect, extend, challenge. Ada yang mau respon slide ini? Silakan. Ya, Bu Resi, semoga ini ya membuat Ibu dan kawan-kawan semakin percaya diri dan berani mengambil resiko untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya merespon kebutuhan murid yang beragam. Jadi 2 yang dipertimbangkan, tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid yang beragam. Ada yang ingin ini? Tidak ada? Kita harusnya selesai pukul berapa ini? Karena tidak 14.45 Ibu. 14.45. Oke, 1 menit lagi sih. Tepat waktu sekali ya. Seberapa sering Bapak Ibu sesi EP tepat waktu? Ini Bapak Ibu banyak diemnya jadinya cepet ya. Ada lagi yang perlu dikonfirmasi? Nggak ada ya? Refleksi ini nggak ada juga yang mau nyoba? Connect, extend, challenge? Nggak ada. Semoga harapan saya sih Bapak Ibu bisa benar-benar melakukan ini ya. Bu Ririn. Oke, terima kasih Bu Ririn. Baiklah Bu, Ririn mencoba menyampaikan apa yang sudah Ririn peroleh dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Manakah ide-ide yang terhubung dengan apa saja yang sudah Anda praktikkan selama ini? Sebenarnya yang terhubung itu mulai dari kita belajar materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan, di mana kita harus melaksanakan pembelajaran dan pengajaran sesuai dengan menuntun kodrat anak, maka ini sangat terhubung sekali dengan pembelajaran yang kita laksanakan sekarang. Pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran ini harus memperhatikan kebutuhan setiap anak yang akan kita ajar. Kemudian yang kedua, apa ide-ide baru yang dapat memperluas praktik Anda di kelas? Ide-ide baru yang Ririn rasakan sekarang adalah bagaimana kita memang betul-betul memperhatikan kebutuhan murid sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu yang benar, bukan hanya sekedar tahu teori saja bahwa kita konten ini materinya harus berbeda, kemudian proses itu caranya berbeda, kemudian produknya harus berbeda. Tidak, tapi kita harus menyesuaikan pembelajaran diferensiasi ini dengan kebutuhan murid kita dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, apa tantangan atau pertanyaan yang Anda miliki terkait dengan ide-ide yang disampaikan? Tantangan yang sangat Ririn rasakan dan setelah Ririn mencoba pembelajaran diferensiasi ini adalah waktu, Bu. Dimana ketika kita sudah melaksanakan pembelajaran di awal pembelajaran kita melakukan asesmen terhadap murid, waktu terkendala di sana karena ketika kita sudah merancang pembelajaran sesuai dengan waktu yang dialokasikan, ternyata di saat pembelajaran berlangsung itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Itu saja Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu Ririn ya. Manajemen waktu tuh bukan hanya Bu Ririn yang alami ya. Saya juga ini saya berusaha benar ketika sesi elaborasi itu tidak banyak lebih. Karena saya tahu CGP bermacam-macam, termasuk kesibukan dan kepentingannya yang kadang sungkan sama instruktur kalau untuk izin duluan. Jadi gitu. Saran saya sih Bu Ririn dan guru-guru yang lain, Bapak Ibu lain, asesmen awal tidak harus selalu dilakukan ya. Kan tadi banyak cara untuk identifikasi ya. Dan itu tidak harus setiap kali diupdate. Berkala saja. Yang perlu diupdate sering hanya kesiapan saja. Gitu. Dan cara mengupdate-nya juga tidak harus yang harus assessment, bisa observasi biasa, bisa ngobrol-ngobrol dengan guru mata pelajaran lain. Kalau bukan SD ya, kalau SD mungkin guru-guru yang paralel. Kalau nggak ada paralelnya, guru-guru sebelum dan setelah.
bisa diajak ngobrol. Gitu? Oke, Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Ini ada pesan ya dari pengembang. Setiap anak itu istimewa. Bapak Ibu juga istimewa. Jadi fasilitasi anak untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk telah menjadi Bapak Ibu guru hebat yang berupaya selalu untuk memperhatikan keberagaman dan merespon keberagaman itu. Senang sekali bersama Bapak Ibu kurang lebih 90 menit. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelum ditutup mohon ada yang memimpin doa untuk menutup perjumpaan kita. Tapi mohon doanya tidak dalam hati ya. Terserah ini agama dan kepercayaan Bapak Ibu. Bisa salah satu? Angkat tangan. Silakan Pak Heru. Pak Heru, silakan. Pak Heru, langganannya Pak Heru ya Pak Aldi ya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup berkahnya pendidikan kita hari ini dalam rukul kali dalam apa kali ini nih. Ada baiknya kita tutup dengan doa bagi kita yang muslim, tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, Aldi, Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu PP, dan Bapak Ibu CGP semua. Semoga semangat selalu. Salam sayang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Ibu. Pencerahannya. Ibu izin keluar Bu. Ya. Izin Terima kasih pamit Pak dulu Aldi. ya, Bu. Ya. Ibu juga izin ya.